Selamat siang Bapak Ibu, puji Tuhan kembali siang hari ini kita akan sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan lewat renungan pada siang hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Allah. Karena melalui firman Allah kita mendapatkan kekuatan baru. Siang hari ini siang yang begitu indah, ya, kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita, sebelum kita sama-sama menikmati firman Allah lewat renungan siang hari, kita akan berdoa dulu buat firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kami dapat menikmati satu perjumpaan dengan Engkau. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami lebih dari 3 orang. Engkau ada di sini ya Tuhan. Maka kami tidak ingin siang hari ini hanya rutinitas yang kami lakukan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi merupakan perjumpaan dengan Engkau. Perjumpaan yang membawa pemulihan. Perjumpaan yang membawa berkat Allah. Perjumpaan yang membawa sukacita di surga. Perjumpaan yang membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Kami sudah mendengarkan nyanyian pujian. Kami sudah menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari berbicaralah Tuhan pada siang hari ini. Pagi dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Engkau siang hari ini. Semua diberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita dihadapkan satu suasana yang semakin hari semakin jahat. Di akhir zaman ini kita selalu diingatkan oleh firman Allah. Dikatakan hendaklah berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Kita selalu diingatkan oleh firman Allah. Hendaklah dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Karena di hari ini iblis bekerja lebih giat lagi. Untuk apa Bapak Ibu? Mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Terutama yang menjadi target utama bagi iblis adalah orang-orang percaya. Supaya meninggalkan Tuhan dan menjadi pengikutnya. Bagaimana kita menyikapi hal ini supaya kita menang menghadapi tipu muslihat iblis, ya. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Hendaklah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Bapak Ibu, yang pertama, kehidupan orang percaya. Ketika kita terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, di saat itulah kita juga hidupnya tidak terlepas dari peperangan. Ya, di saat kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, di saat itu kita dihadapkan satu peperangan. Peperangan melawan siapa? Apakah melawan mertua yang kalah? Tentu tidak. Melawan tetangga yang seusi? Tentu tidak. Apakah dengan atasan yang suka marah-marah? Tentu juga tidak. Atau mungkin dengan teman-teman
sepelayanan yang suka mengkritik. Tentu tidak. Bapak Ibu, Alkitab dengan tegas yang mengatakan bahwa di dalam Efesus pasal 12, karena perjuangan kita dikatakan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ternyata iblislah yang harus kita perangi, karena ia selalu ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya, saudara. Ya, kehidupan saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri, siapa? Yaitu iblis, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu, iblis selalu mengincar kelemahan dan kelengahan orang percaya. Ya, mengincar kelemahan dan kelengahan saudara dan saya. Ya, kata 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Dan sadarlah dan berjaga-jagalah. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa yang sedang kelaparan dan pasti ganas. Bapak Ibu, iblis sangat benci terhadap orang Kristen, terhadap saudara dan saya yang rajin beribadah, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ia selalu berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa? Bagaimana caranya iblis menjauhkan kasih karunia kita dari Tuhan? Yaitu menebarkan ketakutan, menebarkan kekhawatiran, menebarkan kekecewaan, menebarkan kepahitan, kebencian, putus asa, dan hal-hal yang bersifat negatif. Ya, Bapak Ibu, yang membuat kita semakin hari semakin meragukan dan semakin tidak mempercayai lagi kepada firman Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh iblis. Bapak Ibu, menghadapi sepak terjang yang dilakukan oleh iblis ini, kita tidak boleh tinggal diam, berpangku tangan, apalagi menyerah kalah. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 4 dan 4 ayat 4-nya dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Roh kita yang ada di dalam hidup kita lebih besar, Bapak Ibu. Ya, dan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 juga mengatakan itu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberikan perlengkapan kita itu roh yang tidak ada ketakutan. Roh yang ada di dalam kamu, katakan, lebih besar dengan roh yang ada di dalam dunia ini. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberitakan jurus, ya, memberikan satu kunci, ya, untuk bisa menang melawan iblis. Ada jurus-jurus sendiri Bapak Ibu untuk mengalahkan iblis. Nah, ini Paulus memberikan satu jurus yang luar biasa untuk mengalahkan iblis.
Bapak Ibu, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kata firman Allah, sebagai pertahanan melawan iblis. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Ya, saudara, dan pada saat yang tepat kita juga harus bertindak aktif untuk melawan pada hari-hari yang jahat. Ayat yang ke-13. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, iblis tidak asal-asal dalam menyerang kehidupan orang percaya. Ya, tidak hanya gerusa-gerusu, enggak Bapak Ibu. Justru ia akan menghimpun kekuatan yang berlipat ganda dan semakin giat menyerang apa yang diserang, tubuh kita, jiwa kita, dan roh yang ada di dalam kehidupan manusia. Ya, Bapak Ibu, bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur: roh, jiwa, dan tubuh. Ya, seperti Allah juga terdiri dari 3 unsur: Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tubuh, Bapak Ibu, tubuh ini yang berhubungan langsung dengan dunia melalui panca indera kita. Ada 5 panca indera kita di dalam tubuh kita, ya, yaitu pendengaran, penglihatan, pengecap, raba, dan perkataan, dan lain sebagainya. Dan 5 panca indera ini semua berhubungan dengan dunia materi. Ya, keindahan dunia ini yang ada di dalam dunia ini, 5 panca indera kita itu selalu berhubungan dengan materi. Ya, orang yang hanya memiliki kesadaran tubuhnya saja, tetapi tidak memiliki kesadaran roh dan jiwanya, maka dia akan mengutamakan, mendahulukan tubuhnya, bukan rohnya, bukan jiwanya. Maka mereka akan berusaha sebaik mungkin agar tubuhnya menarik semuanya ini. Tidak salah, tidak salah, tidak dilarang, ya, untuk dilakukan. Bapak Ibu tidak salah melakukan itu. Tetapi ingat, itu hanya sebatas untuk tubuh kita saja. Walaupun kita sadar bahwa tubuh yang kita dandani, yang kita poles, ya, nanti lambat laun juga akan menjadi sulit dimakan oleh umur. Ya, jadi orang itu tidak akan terus tetap umurnya, ya, tidak berubah, tapi lambat laun tambah umur, maka tubuh kita juga akan semakin sulit. Kalau sekarang boleh bangga, Bapak Ibu mempunyai wajah yang ganteng, ya, mempunyai wajah yang cantik. Coba saudara, umur 50-60 tahun, ya, berbeda jauh dengan umur 40 tahun. Ya, Bapak Ibu, itulah tubuh kita ini yang mempunyai keterbatasan. Tubuh yang ada di dalam hidup kita ini tidak kekal, tetapi terbatas, Bapak Ibu. Amin. Justru ada lagi 2 bagian lain dari tubuh kita yang tidak terbatas, yang amat penting, yaitu roh dan jiwa kita. Amin. Yang kedua, jiwa. Apa itu jiwa? Ya. Di dalam jiwa ada pikiran. Di dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak. Umumnya bagi kaum pria lebih kuat dari pikirannya dan logikanya daripada perasaannya. Sebaliknya bagi kaum wanita, kaum perempuan, lebih kuat perasaannya daripada logika dan pikirannya. Oleh karena itu, sebagian orang berpikir
perkara-perkara yang di atas. Tetapi sebagian orang juga berpikir memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Ya. Ada sebagian orang berpikir pada kehendaknya sendiri, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan itu. Ya, sebagai orang ada lagi keinginan hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, bukan oleh tubuh, sehingga keinginannya lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mereka ini datang ya ke gereja, ingin berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Inilah jiwa dan keberadaannya. Amin. Yang ketiga adalah roh. Ya. Roh ini berbicara tentang iman, berbicara tentang hati, berbicara tentang spiritual. Ya. Roh ini juga disebut sebagai napas hidup. Ketika saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapak Ibu, dan masuk dalam hati Yesus yang saudara terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, masuk dalam hati. Di saat itu Dia bertahta dan menguasai hidupmu. Maka firman Allah berkata, hatimu itu adalah baik Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Roh yang ada dalam hidup kita sangat menarik bagi Tuhan. Karena tempat ketiga inilah tempat persekutuan ya antara Tuhan dan manusia. Amin. Ya, ketika Tuhan ada di dalam hatimu, menguasai hatimu, maka Tuhan mengaktifkan rohani. Amin. Yang tadinya jiwa kita hanya berpikir tentang dunia dan seisinya. Saya ya karena dipengaruhi oleh tubuh jasmani kita. Bapak Ibu, sekarang jiwa kita dipengaruhi roh yang selalu berpikir pikiran hal-hal yang rohani saja. Inilah peran Roh Kudus, di mana tempat persekutuan manusia dan Tuhan. Roh yang ada di dalam hidup kita itu tempat persekutuan antara Tuhan dan manusia. Bapak Ibu, tiga bagian ini satu sama lain saling mempengaruhi. Baik roh, jiwa, dan tubuh yang ada dalam satu kesatuan di dalam tubuh kita. Ya, Bapak Ibu, didengar tubuh kita adalah pintu masuk. Ya, Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah pintu masuk untuk jiwa. Jika engkau pikiran, ya, jika engkau izinkan apa yang didengar oleh telingamu, atau engkau izinkan apa yang dilihat oleh matamu, maka ini semua yang akan mengisi jiwamu. Hati-hati, Bapak Ibu, pikiranmu, ya, ingat. Jadi apa yang dilihat oleh mata, ya, didengar oleh telinga, ya, semua akan mengisi jiwa melalui pikiranmu, melalui perasaanmu, ya, Bapak Ibu, sehingga akan menggerakkan kehendakmu. Kalau saudara mengisi pikiran, perasaan dengan hal-hal yang positif, ya, maka kehendakmu akan melakukan hal-hal yang positif juga. Begitu pula pikiran dan perasaan kita. Kalau diisi dengan hal-hal yang jahat,
yang najis, maka kehendakmu akan mendorong untuk melakukan hal-hal yang jahat sesuai dengan apa yang ada pada pikiranmu, yang ada pada perasaan. Bapak Ibu, itu sebabnya hati-hati kita menggunakan pikiran kita, menggunakan perasaan kita untuk hal-hal yang jahat dan najis. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, supaya ingat, tubuh kita ini adalah pintu masuk untuk jiwa kita. Amin. Begitu juga jiwa kita ini pintu masuk untuk roh kita. Ya. Halo. Contoh suara yang sering kita dengar, yang selalu mengaung-aung dalam telinga kita, Bapak Ibu, dalam pikiran kita, perasaan kita, yang akan memenuhi roh kita. Kalau jiwa kita kau isi dengan firman Tuhan, maka roh saudara dan saya akan kuat di dalam menghadapi segala persoalan, masalah, pergumulan yang ada di dalam dunia. Kalau pikiran dan perasaan kita dipenuhi dengan sakit hati, dengan kebencian, dengan kepahitan, Bapak Ibu, maka akan sulit hati dan tubuh, jiwa dan roh kita harus dijaga. Hati-hati Bapak Ibu, harus dijaga ya dengan baik, karena iblis akan menyerang manusia dimulai dari tubuh, kemudian jiwa dan roh kita. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama iblis akan menyerang tubuh kita melalui penglihatan, pendengaran, rasa, peraba dan perkataan yang ada di dalam 5 panca indera kita. Lalu dilanjutkan dengan menyerang jiwa kita. Dan kehendak dalam jiwa memberitahukan tubuh untuk melakukan sesuai yang diinginkan. Seperti yang dialami Adam dan Hawa. Dia jatuh dalam dosa karena dia mendengar perkataan iblis. Ya. Dan dia melihat buah yang disangka akan berguna bagi Hawa dan Adam untuk bisa menjadi seperti Allah. Padahal dia tidak sadar bahwa Adam dan Hawa, Adam dibentuk ya serupa dengan Allah. Amin. Ya. Yang kedua, untuk menghancurkan tipu muslihat iblis. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu, untuk bisa menjadikan pemenang saat berperang melawan iblis, Rasul Paulus menasihati kepada ada beberapa hal yang diberikan kepada kita. Yang pertama, berdiri tegap. Ya, artinya apa? Tidak boleh pesimis, yaitu kepala tertunduk, takut. Ya, itu tidak boleh. Tetapi Paulus mengajak supaya kita tetap harus tegas dan kuat. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13c, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, itu adalah anjuran dari Paulus. Yang kedua, berikat pinggang kebenaran. Apa itu berikat pinggang kebenaran? Pinggang adalah gambaran dari kekuatan dan semangat. Sedangkan sabuk
yang dikenakan di pinggang berfungsi untuk menjaga agar senjata kita tetap pada tempatnya, tidak terlepas, tetap pada tempatnya sewaktu-waktu kita gunakan. Bapak Ibu, kita harus tetap hidup dalam kebenaran dan tidak boleh berkompromi dengan dosa, kejahatan sedikit pun. Tuhan tidak senang. Bapak Ibu, yang ketiga dikatakan berbaju ziarah keadilan. Baju ziarah berfungsi untuk apa? Untuk melindungi organ-organ vital seorang prajurit. Organ vital itu apa Bapak Ibu? Jantung, paru-paru, hati dan sebagainya yang ada di dalam organ tubuh kita. Dari serangan senjata musuh. Dengan terlindungnya organ-organ vital itu, seorang prajurit akan semakin yakin dalam menghadapi musuh tanpa rasa takut sedikit pun, dan kuat. Ya, baju ziarah keadilan menjaga dan melindungi hati dan pikiran kita dari hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran. Hati kita harus terbebas dari kekecewaan, dari ketidakadilan, dari kepahitan, sakit hati, dendam, kebencian, motivasi yang salah, dan sebagainya. Itu harus kita buang jauh-jauh. Karena semuanya itu dikatakan hanya akan merusak persekutuan kita. Persekutuan dengan umat Tuhan. Dan akan menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan iblis untuk menyerang kita. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu, jadi tidak ada satu kekuatan, maka ada kelemahan, karena ada perpecahan. Dimanfaatkan oleh iblis untuk menyerang kita. Yang keempat, berkasutkan, kerelaan, yaitu memberitakan Injil. Artinya apa? Kita harus makin giat melayani Tuhan. Hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Dengan roh yang menyala-nyala dan memiliki kehidupan yang bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita, menjadi suratan yang hidup, kata firman Allah. Rasul Paulus menasihati kepada kita di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya. Nyatakannya, waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dikatakan. Dan nasihatilah dengan segala kesadaran dan kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu, kita harus mengerjakan tugas pemberitaan Injil ini dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak harus menjadi seorang pengkhotbah. Pemberitaan Injil, saudara bisa ketemu orang, sampaikan kabar baik, ya. Sampaikan keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Atau mungkin saudara bisa lewat WA. Ya, kalau tidak bisa bertatap muka, beritakan kabar kesukaan itu kepada orang lain. Bapak Ibu, itu juga suatu pelayanan. Ya, kita memberitakan kabar baik dengan sungguh-sungguh. Supaya yang selamat tidak kita sendiri. Tapi Tuhan mau supaya semua umat manusia selamat. Bagaimana selamat kalau saudara tidak memberitakan kabar keselamatan ini kepada yang lain? Mari ya kita selagi kita masih diberikan kesempatan hidup ini, gunakan sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru. Amin. Yang kelima,
berperisai iman. Perisai berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dan juga menggambarkan perlindungan dan keamanan. Perisai itu tameng. Kalau seorang pasukan ada tamengnya. Ya, Bapak Ibu, supaya apa? Kalau kita dipukul dengan pedang, dengan apa saja, kita gunakan perisai itu. Amin. Dalam peperangan, perisai atau tameng harus digunakan secara aktif. Ya, kita pun harus memiliki iman yang aktif. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, iman kita ya pasif, maka akan mati. Iman harus disertai perbuatan. Perbuatan apa? Kasih. Amin. Yang keenam, ketopang keselamatan. Apa itu ketopang? Ketopang itu berfungsi untuk melindungi kepala kita. Ya, di dalam kepala ada otak, ada pikiran. Jadi ketopang ini akan menjaga pikiran kita dari panah-panah musuh. Pikiran kita adalah pusat dari segala sesuatu. Melalui pikiran kita dapat mengarahkan perisai dan pedang dan juga semua gerakan dari tubuh kita untuk menghindar atau melawan musuh kita. Karena itu kita harus menjaga dan melindungi medan peperangan antara daging dan roh. Melindungi pikiran kita ya, sedemikian rupa karena kita tahu dikatakan bahwa pikiran kita adalah medan peperangan. Tempatnya pertempuran itu ada di dalam pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, karena medan peperangan antara daging dan roh ini ada di dalam pikiran kita. Karena itu kita harus bisa-bisanya melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5b. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Arena pikiran Bapak Ibu, kita inilah yang selalu menjadi sasaran empuk si iblis untuk menyerang kita. Kalau pikiran kita kalut, pikiran kita banyak masalah, persoalan, pergumulan menumpuk di pikiran kita, maka itu sasaran empuk bagi iblis untuk menyerang kita. Saat kita mengenakan ketopang keselamatan, ini sebenarnya kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Bukan pikiran kita sendiri, tapi pikiran Kristus yang kita kenakan di dalam hidup kita. Untuk mengalahkan musuh-musuh kita, itu iblis. Yang ketujuh, pedang roh. Pedang roh adalah untuk bertahan dan juga menyerang. Pedang dapat menahan prajurit dari serangan musuh dan digunakan untuk melukai atau membunuh lawan sekaligus. Ya, pedang di bawah tangan kanan dan merupakan lambang dari kuasa atau otoritas. Ada di tangan kanan. Pedang roh adalah firman Tuhan yang dipertajam dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam
sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan ya pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, selain firman Tuhan, pedang roh kita adalah doa dan permohonan. Amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir, untuk menghancurkan tipu muslihat iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, iman yang dimaksud di sini adalah percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak percaya setengah-setengah, tapi Tuhan minta supaya percaya penuh, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, iman inilah yang mampu menghancurkan pekerjaan iblis. Seperti yang tertulis. Karena itu berdoalah setiap waktu. Bukan berdoa hanya mau tidur berdoa. Bukan berdoa kalau mau makan berdoa. Tidak. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita. Berdoalah setiap waktu, kata firman Tuhan. Di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonanmu yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Kalau kita senantiasa berjaga-jaga, iblis tidak akan mampu menyerang kita. Amin. Percaya? Bapak Ibu, siang hari ini mulailah berjaga-jaga dan selalu berdoa. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin. Bapak Ibu mau tetap setia mengirim Tuhan, setia beribadah. Amin. Itulah harapan Tuhan. Tetap berjaga-jaga. Ya, Tuhan pasti menolong kita, membela kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.